Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Nathaniel Valentino Saleki di dalam persekutuan doa malam pada hari ini, Kamis 1 Juli 2021. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan kepada saudara, baik ketika saudara bersuka cita maupun berduka cita. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami, memelihara kami, dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, hari ini kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Markus 6 ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara terkasih, pernahkah saudara merasa ditolak oleh orang lain? Entah karena pelayanan saudara atau pekerjaan saudara yang mungkin tidak memenuhi ekspektasi mereka. Tentu pengalaman itu sangat menyakitkan. Di dalam Markus 6 ayat 1 sampai 6a, kita menjumpai kisah Yesus yang ditolak di Nazaret setelah para pendengarnya mengetahui latar belakangnya yang adalah anak tukang kayu. Di masa itu, mengetahui latar belakang seseorang menjadi sangat penting karena berpengaruh pada apa yang diajarkannya. Di sini Yesus menunjukkan keheranannya. Mengapa mereka malah lebih fokus pada latar belakang Yesus dan bukan pada pengajarannya? Sebetulnya tidak ada yang salah dengan mencari dan mengetahui latar belakang seseorang
sebagai pertimbangan untuk memperkokoh keyakinannya. Tetapi dalam bacaan ini, para pendengar Tuhan Yesus itu malah menjadikan latar belakang Yesus sebagai alat untuk meruntuhkan kredibilitas Yesus. Sekalipun Yesus mengalami ketertolakan, ia tetap melayani di kota itu dengan menumpangkan tangan pada orang-orang yang sakit. Saudara terkasih, di dalam keseharian, baik dalam keluarga, pekerjaan, atau pelayanan di gereja, kita pasti akan berhadapan dengan penolakan-penolakan. Entah ide kita yang ditolak, entah nasihat dan masukan kita yang ditolak, entah teguran kita yang ditolak, atau entah pekerjaan yang sudah kita tuntaskan dan menurut kita itu hasilnya baik, tetapi orang lain memandangnya tidak baik dan akhirnya ditolak juga. Saudara terkasih, sekalipun pelayanan yang kita kerjakan, pekerjaan yang kita kerjakan bisa saja menjumpai penolakan, kita diingatkan untuk tetap gigih dalam melakukan apa yang baik itu. Kita bisa lihat Tuhan Yesus di Nazaret. Sekalipun ia ditolak, ia tetap menyampaikan apa yang menjadi maksud Allah, kehendak Allah melalui pengajaran-pengajarannya dan pelayanannya. Saudara terkasih, sebagaimana Tuhan Yesus yang setia dalam pekerjaannya, sekalipun berjumpa dengan penolakan-penolakan, sudah semestinya lah kita juga memiliki prinsip hidup seperti Tuhan Yesus, yang ketika kita menghadapi penolakan, kita tetap setia pada pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara terkasih, tetap setialah menunaikan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita sebaik mungkin, sekalipun kita berkali-kali menjumpai penolakan. Ketika Tuhan Yesus yang memberikan dan mempercayakan tugas itu kepada kita, maka kita juga akan memperoleh kekuatan untuk bisa menghadapinya. Jikalau kita undur dari sebuah tugas yang Tuhan percayakan kepada kita karena sebuah penolakan, maka kita sudah menganggap rendah dan tidak menganggap penting tugas yang Tuhan percayakan kepada kita itu. Inilah yang menjadi pengingat bagi kita bersama-sama. Setialah pada pekerjaan Tuhan. Tetap lakukan yang terbaik sesuai kehendak Tuhan. Bukan berdasarkan keinginan kita, bukan berdasarkan kemauan kita, tetapi berdasarkan kehendak Tuhan. Lakukanlah sebaik mungkin. Dan yang tidak kalah penting adalah berserahlah kepada Tuhan di dalam doa dan persekutuan. Karena tanpa kekuatannya, kita tidak akan bisa berhadapan dengan setiap penolakan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Engkau sekali lagi mengingatkan kami agar kami setia untuk mengerjakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, sekalipun kami menjumpai penolakan-penolakan. Sungguh perasaan yang sangat menyakitkan ketika apa yang sudah kami kerjakan ditolak oleh orang lain. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika orang lain menolak, Tuhan punya cara untuk bisa melembutkan orang itu. Jangan biarkan kami terpengaruh dengan cara orang lain menerima pekerjaan kami. Tapi biarlah kami tetap setia dan tekun untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan. Tuhan, kami tahu dalam menunaikan tugas tanggung jawab itu tidak mudah bagi kami. Ada saat-saat bagi kami untuk menyudahi dan berhenti. Tetapi kami percaya ketika Tuhan mempercayakan kepada kami tugas tanggung jawab itu, maka saat kami berserah, kekuatan untuk memikulnya akan kami peroleh juga. Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa syafaat ini kami berdoa terkhusus untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin di negara ini, baik dari daerah-daerah sampai pimpinan pusat. Berikanlah mereka hikmat agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan bertanggung jawab, mengedepankan keadilan dan benar-benar memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Banyak hal yang bisa menjadi alat
bagi orang-orang dengan kepentingan-kepentingan yang jahat memecah belah bangsa ini. Kami percaya bahwa kuasa-kuasa jahat itu akan takluk di bawah kuasa-Mu, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang baik, menjadi garam dan terang, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Sampai hari ini kami masih berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang setiap harinya kasusnya terus bertambah. Kami berdoa Tuhan supaya kami tetap dikuatkan oleh Tuhan untuk melalui pandemi ini, mengikuti protokol kesehatan, mengikuti program-program vaksinasi yang ditawarkan oleh pemerintahan, dan biarlah semuanya ini dapat menjadi cara bagi kami untuk perlahan-lahan dapat mengalahkan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya bahwa setiap badai ada akhirnya. Kuatkanlah kami di tengah badai ini, biarlah kami dapat melaluinya juga dalam iman dan percaya kepada Tuhan yang memiliki rancangan penuh damai sejahtera atas kami dan bangsa ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia dengan berbagai pergumulan dan perjuangan mereka terkait IMB, terkait tempat ibadah, terkait relasinya dengan masyarakat. Tuhan, kami percaya bahwa gereja hadir, setiap orang percaya hadir dimanapun. Mereka harus menjadi juru damai, mereka harus mengampuni, mereka harus mendatangkan kasih Allah. Kami percaya Tuhan, dimanapun mereka berada sebagai orang-orang percaya, biarlah mereka menjadi tangan Allah untuk mendatangkan kasih ke dunia ini. Kalau mereka berhadapan dengan situasi yang sulit, biarlah Tuhan mengingatkan mereka untuk mengampuni dan berjuang dengan cara yang benar, bukan melegalkan kekerasan, apalagi mengedepankan kebencian dan amarah. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan melalui jemaat-jemaat-Mu di Indonesia ini. Tuhan, persatukanlah kami sebagai orang-orang percaya di seluruh dunia ini, agar kami tidak terpecah belah karena kepentingan-kepentingan atau hal-hal lainnya. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah satu. Maka ketika kami menyerahkan diri kami di dunia ini kepadamu, maka kami akan hidup dalam kesatuan juga. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa untuk setiap orang yang sakit, baik di jemaat ini, GKI Taman Cibunut Bandung, maupun di seluruh dunia ini. Kami percaya Engkau hadir Tuhan, memberikan kekuatan kepada mereka, keyakinan kepada mereka, bahwa sakit penyakit ini tidak lebih besar dari kuasa Allah. Dan biarlah mereka berserah kepada Tuhan dan mempercayakan diri mereka kepada rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Bagi mereka yang pada akhirnya tidak mengalami kesembuhan tubuh, kami percaya ada rancangan Tuhan yang indah atas hidup mereka. Ada kebaikan Tuhan yang nyata atas mereka. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menjaga kesehatan mereka dan senantiasa bekerja melalui setiap tenaga medis, obat-obatan, dan makanan minuman yang dikonsumsi oleh mereka. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kehidupan keluarga kami, agar senantiasa saling rukun satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain, menjaga satu dengan yang lain. Berkatilah relasi kami sebagai suami dan istri, kami dengan anak-anak kami dengan mertua kami. Kami percaya Engkau akan menjaga kami supaya persekutuan yang hangat, persekutuan yang erat boleh terbangun di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara terkasih, persekutuan doa malam pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa di persekutuan doa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.